Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video kesalahan pembukuan online shop part yang ke-6. Jadi saya bikin kesalahan-kesalahan yang biasa saya temui dari jasa konsultasi. Jadi saya membuka jasa konsultasi, cek aja di ganirozaki.com. Dan ini yang saya temukan apa ya? Saya kumpulin kesalahan-kesalahan yang saya lihat dari banyak konsultasi yang terjadi selama ini. Dan ini saya tidak mengurutkan dari yang terpenting ke yang terpenting ke yang tidak penting ya. Jadi bukan part satu paling penting, part 2 paling kedua terpenting, bukan. Cuman karena seingat saya aja. Ini udah ke-6 dan yang mau saya bahas di yang video ke-6 ini adalah soal pusing. Pusing mau tools apa, software apa, apps apa atau POS apa. Ini juga apa ya? Ini menurut saya dibilang salah nggak juga sih. Teman-teman memang harus memilih tools atau software, apps atau POS yang tepat, yang cocok buat teman-teman. Karena ada mungkin berbeda, mungkin ada beberapa fiturnya yang di ini ada, di sini nggak ada, terus ini terintegrasi, ini enggak. Nah, memang macam-macam. Tapi itu sangat pusing, teman-teman. Milihnya aja udah pusing. Ini mau yang mana ya? Milihnya aja udah pusing, apalagi kalau teman belum mulai pembukuan, apalagi buat nyumbi yang pembukuannya belum rapi. Dan ini cukup ngabisin energi, apalagi kalau misalkan berangkatnya dari cek tools dulu, lalu mulai ngikutin pembukuan sesuai yang diminta tools. Oh, salah. Menurut saya salah. Walaupun saya yakin tools-tools tersebut bikin bikin apa ya, bikin format-formatnya memang sudah berdasarkan praktek di lapangan. Cuman tetap aja tiap bisnis itu pasti beda-beda. Kebutuhannya pasti beda-beda. Ada yang misalkan butuh pembukuan real time, hari ini harus ada pembukuan closing rekonsil selesai, ada yang cukup seminggu sekali, ada yang nggak perlu SO kan, nggak perlu stock opening ya, nggak perlu lihat inventory karena stoknya misalkan dari supplier langsung dropship dan sebagainya. Jadi pasti unik, sangat sangat unik. Jadi kalau teman-teman mau mulai pembukuan dan udah ribet tool software apps pakai apa, saran saya nggak usah bingung, nggak usah ribet karena nanti energi Anda habis untuk mencari tools mana yang bagus. Lebih baik ya. Ini kalau perlu pakai kertas aja dulu. Jadi catat aja kayak buku hutang gitu, yang buku tebel itu loh teman-teman, yang panjang itu kalau perlu pakai kertas aja dulu. Tapi kan saya rasa nggak mungkin ya teman-teman pakai kertas. Ya boleh boleh aja sih, tapi ya masa sih Google Sheet atau Excel nggak bisa, tinggal tinggal gitu-gitu doang. Tapi jika memang Google Sheet sama Excel juga membuat Anda ribet, harus buka komputer lah, harus inilah dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting ada dulu dan kertas dulu aja, nggak apa-apa. Pastikan Anda sudah bikin sistemnya dulu dengan rapi, minimal cash flow ya. Saya selalu menyarankan kalau untuk mulai pembukuan itu minimal cash flow dulu, yaitu uang masuk, uang keluar. Itu aja dulu. Nanti lama-kelamaan Anda akan belajar sendiri, googling sendiri, oh ternyata ini cash flow-nya kok negatif. Ini contoh ya. Oh, kok ini cash flow-nya negatif tapi penjualannya banyak. Oh, ternyata harus ada bikin satu pembukuan lagi namanya neraca atau bukan, laba rugi, laba rugi. Nah, laba rugi positif tapi cash flow-nya negatif, itu sangat-sangat wajar sekali. Sehingga saran saya kertas dulu aja daripada mikirin tools. Karena hakikatnya ya, hakikat apa ya? Faktanya tools itu kalau inputnya bagus nih, inputnya oke, ting, lalu masuk ke suatu tools apapun itu, outputnya juga insya Allah akan bagus. Begitu juga sebaliknya, kalau inputnya jelek, masuk ke suatu tools, outputnya kemungkinan besar akan jelek. Contohnya kalkulator. Kalau teman-teman ngitung, ngitung apa ya, ngerjain soal anak SMP misalkan. Ngerjain soal anak SMP. Kalau Anda inputnya salah, angkanya salah, hasilnya pasti salah. Kalau Anda salah membagi, harusnya mengali, Anda malah membagi gitu ya, tapi harusnya dikalikan gitu. Outputnya akan salah. Jadi inputnya salah, outputnya salah. Itu kaedah tools di seluruh dunia menurut saya. Apalagi tools digital ya. Belum lagi soal AI. AI juga sama kayak ChatGPT. Kalau kita makainya salah, outputnya juga akan salah. Nah, balik lagi ke kasus pembukuan ini. Kalau teman-teman belum kuat dulu, apa sih yang teman-teman perlukan di pembukuan, gimana apa pos-pos bukan pos ya, nanti juga terlalu pusing ya. Pokoknya Anda belum terbiasa, intinya belum tahu kebutuhan kepembukuan Anda, dan Anda sudah pusing sama tools, nanti inputnya salah, hasilnya juga akan salah, dan itu akan berbahaya. Oke, jangan ribet soal milih tools, apps atau software atau POS. Kalau memang newbie, sabar dulu, nanti dulu. Pastikan Anda bikin dulu pembukuan, kalau perlu pakai kertas. Itu yang saya simpulkan dari selama ini saya lihat, karena ada beberapa kali yang dia bilang, ini pakai yang mana ya Kang ya, pakai apa sih, jangan sebut merek deh, nanti dulu deh.
pakai ini dan seterusnya. Saya bilang, Excelnya mana? Oh nggak ada. Sabar, kalau gitu mending bikin Excel dulu. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.